Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami manusia. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar kami mampu membuka diri untuk mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Dan semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gedara. Maka datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, apakah yang paling bernilai dalam hidup kita, harta atau jiwa manusia? Ada 2 yang kerasukan setan di Gedara. Mereka dipandang berbahaya oleh masyarakat karena melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan yang baik. Mereka tinggal di tempat yang tidak lazim, memiliki kekuatan yang tidak normal, menyakiti diri sendiri, serta mengalami sakit dan menjadi tidak normal. Keadaan yang seperti itu tentu membuat orang-orang tidak berani mendekati mereka dan tidak berdaya juga untuk menolong. Namun ketika Yesus datang, setan-setan itu menjadi takut. Sebab mereka tahu siapa Yesus dan apa yang dapat Yesus lakukan terhadap mereka. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ia berkuasa untuk menghakimi baik manusia maupun setan. Setan-setan itu takut kepada Yesus dan tunduk pada perintahnya. Tetapi ironisnya manusia justru tidak mau, tidak tunduk. Setan-setan itu diusir oleh Yesus masuk ke dalam kawanan babi yang lalu terjun ke dalam danau hingga semuanya mati lemas. Seluruh penduduk Gadara mengusir Yesus karena menilai perbuatan ajaib yang Yesus kerjakan merugikan mereka. Saat itu terlihat ternyata kawanan babi dinilai jauh lebih berharga daripada jiwa 2 orang yang dirasuki oleh setan. Seringkali kita kehilangan kemampuan untuk melihat sesama kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Allah. Kita lebih menghargai harta kekayaan yang fana, sedangkan manusia citra Allah kita anggap rendah. Kita tidak peduli terhadap orang-orang yang terhilang karena perbuatan dosa mereka atau karena pekerjaan si jahat. Kita bahkan atau lebih parahnya lagi membiarkan mereka masuk dalam kematian dan kebinasaan. Pandangan manusiawi kita ternyata sangat berbeda dari pandangan ilahi Yesus. Bagi Yesus jiwa manusia sangat berharga. Martabat manusia lebih bernilai daripada harta serta kekayaan apapun di dunia ini.
Oleh sebab itu saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon ampun karena seringkali tidak peduli terhadap sesama kita. Marilah kita menghargai manusia dengan melayani kebutuhan rohani mereka dan mendoakan mereka di hadapan Yesus. Semoga kita mampu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah Kau himpun menjadi umat-Mu dalam diri Yesus, Putra Perjanjian. Perkenankanlah kiranya kami memandang Dia sebagai lambang kasih setia-Mu kepada kami manusia. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, usaha kita, untuk menjadi manusia yang berpihak kepada manusia, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.